Hari ini, kita akan membahas perjalanan epic salah satu karakter anime paling ikonik dan dicintai. Siapa lagi kalau tidak mewakili Luffy? Dari hanya sekedar bocil ingusan, hingga bercita-cita tinggi menjadi kapten bajak laut. Mari kita saksikan evolusi kapten kita, yaitu Monkey D. Luffy. Luffy usia 7 tahun. Saat Luffy berusia 7 tahun, dia adalah seorang anak kecil nakal yang berasal dari Fuchsia Village, sebuah desa kecil yang terletak di East Blue. Sering bermain di Bar Makino, dan disinilah dia bertemu Shanks, serta krunya dan buah iblis Gomu Gomu no Mi-nya, yang nantinya akan membawa petualangan Luffy sebagai Raja Bajak Laut. Hal ini diperlihatkan pada episode 4-nya, di mana ia memakan buah iblis milik Shanks dan membuat tanda luka sebagai kesungguhannya sebagai bajak laut. Tapi di sini, tiba-tiba ia diculik bandit gunung yang bernama Higuma dan mencoba membuangnya ke laut. Dan saat Luffy dibuang di laut, seekor monster laut tiba-tiba datang. Dan disinilah terjadi momen ikonik, di mana Shanks kehilangan lengannya untuk menyelamatkan Luffy dan memberikan topi jeraminya ke Luffy. Dan momen inilah yang memulai sumpah Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Luffy usia 8 tahun. Luffy, yang kini sudah mempunyai buah iblis, mulai dititipkan bersama Dadan, yaitu seorang teman guard yang mengasuh es juga. Bahkan, pada awalnya Luffy tidak suka dan sering membangkang dengan Dadan karena pengalaman traumatisnya dengan bandit gunung. Namun, lama-kelamaan mereka pun menjadi sebuah keluarga kecil. Bersama dengan Sabo dan Es, Luffy membentuk bajak laut kecilnya sebelum melakukan perjalanannya ke Grand Line. Luffy usia 17 tahun. Petualangan Luffy bermula saat ia berusia 17 tahun. Petualangan awalnya bisa kita lihat di episode 1, di mana Luffy yang menyelamatkan diri di sebuah tong karena kapalnya diterpa pusaran air, dan diselamatkan oleh kru kapal pesiar. Tapi tongnya dicuri oleh bajak laut Alvida, yang mengira itu adalah sebuah harta karun. Dan disinilah Luffy benar-benar mulai perjalanannya. Di tengah perjalanan, Luffy mulai membentuk bajak lautnya dan merekrut krunya seperti Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji. Di sini, kru Mugiwara resmi terbentuk dengan kapalnya yang bernama Going Merry dan mulai menjelajahi Grand Line. Luffy yang mulai mahir dan berkembang seiring bertemunya musuh baru, berhasil menciptakan teknik-teknik ikoniknya untuk mengalahkan musuhnya, seperti Gomu Gomu no Bazooka, Gomu Gomu no Storm, dan Gomu Gomu no Gatling Gun. Luffy Gear Second. Setelah banyak mengalahkan musuh yang kuat, Luffy pun berhasil merekrut dua anggota baru, yaitu Robin dan Chopper. Dan di saat Arc Water 7, Luffy dihadang oleh CP9. Di sini, Luffy dihadapkan dengan Blue Eno, seorang anggota CP9 yang mempunyai buah iblis Dua-Dua Nomi, yang membuatnya bisa menjadi manusia pintu dan bisa berpindah-pindah sesuka hati. Tapi yang jadi masalah adalah sebuah teknik Rokushiki, sebuah teknik khusus CP9 yang membuat Luffy kewalahan karena kecepatan dan kekuatannya. Dan disinilah Luffy menyadari sebuah teknik untuk mengimbangi Rokushiki milik CP9. Dengan memompa darah Luffy di dalam tubuhnya, ia mengembangi kecepatan dan kekuatannya. Dan disinilah teknik Gear Second tercipta, di mana seluruh tubuh Luffy memerah karena pompaan darahnya, sehingga menciptakan sebuah asap yang ikut menyelimuti tubuh Luffy. Luffy Gear Third. Teknik ini diperlihatkan pada saat Luffy berhadapan dengan ketua CP9 yang tidak lain adalah Rob Lucci, seorang user buah iblis tipe Zoan, Neko Neko no Mi, bertipe Leopard. Dengan meniup jempolnya, tangan serta badan Luffy kini bisa membesar seperti balon. Teknik ini digunakan untuk menghadapi Lucci karena mempunyai jangkauan yang sangat luas. Sayangnya, di sini Luffy tidak sepenuhnya bisa mengendalikannya. Dan teknik ini juga mempunyai side effect, yaitu membuat tubuh Luffy menjadi menciut karena efek udaranya yang terpompa keluar. Luffy Nightmare. Mode ini terjadi saat Luffy ingin menyelamatkan Nami dan Usopp saat diserang Ors yang ditunggangi Gecko Moria, dan Ors itu diisi dengan bayangan Luffy. Penampilan Luffy menjadi kekar, dan tubuhnya berwarna biru, serta membawa pedang di pundaknya. Hal ini terjadi karena Luffy memasukkan semua bayangan yang diciptakan oleh Gecko Moria ke dalam tubuhnya, sehingga membentuk Luffy yang seperti ini. Luffy generasi terburuk. Luffy yang ingin menuju ke New World saat ini berada di Pulau Sabondi. Di arc ini, Luffy sudah mendapat julukan sebagai 11 generasi terburuk, bersama Law dan Kid serta bajak laut lainnya. Disinilah, Luffy pertama kali menonjok seorang Tenryubito dan memancing keributan dengan datangnya angkatan laut bersama Pacifista. Di arc ini, Luffy juga berpisah dengan krunya karena serangan Kuma. Luffy Haoshoku no Haki. Luffy pertama kali memunculkan Haoshoku no Haki-nya pada saat perang Marineford. Di saat Luffy ingin menyelamatkan Ace, dia dikepung sama banyak angkatan laut yang ingin menyerangnya. Dan di saat itulah Luffy berteriak. Tanpa sadar, teriakan itu menyebabkan semua angkatan laut tumbang, dan hanya beberapa yang tidak tumbang. Lalu diketahuilah bahwa itu adalah Haoshoku no Haki. Luffy tanpa sadar mengeluarkan sebuah haki raja, haki yang sangat kuat, dan tidak semua bajak laut memilikinya. Luffy berlatih haki. Setelah insiden Marineford dan gagal menyelamatkan Ace, Luffy dilatih Rayleigh di Pulau Rokusiana untuk mengendalikan hakinya.
Dan disinilah Luffy dilatih selama 2 tahun. Rayleigh membantu Luffy mengembangkan dan menguasai berbagai jenis haki, termasuk Housoku Haki, Kenbunsoku, dan Bushosoku no Haki. Selama 2 tahun inilah, Luffy dan teman-temannya berjanji akan bertemu 2 tahun kemudian. Luffy time skip, usia 19 tahun. Setelah 2 tahun terpisah dengan krunya, Luffy mulai bersatu lagi dengan krunya di Pulau Sabondi dan bersiap menuju ke New World. Tampilan Luffy di sini terlihat semakin dewasa, dengan bekas luka dari pukulan Akainu sebelumnya dan sudah menguasai haki lebih lanjut. Teknik-tekniknya pada saat time skip ini juga tergolong sudah di level advance, bahkan bisa mengalahkan pasifista dengan 1 kali pukulan. Teknik lainnya ditunjukkan seperti saat dia di Pulau Manusia Ikan, di mana Housoku Hakinya sekarang bisa menumbangkan 50.000 orang sekaligus. Teknik sebelumnya juga bisa digabung dengan hakinya, seperti Gomu Gomu no Red Hawk yang menggabungkan Berserker dan Kenbun Haki, Gomu Gomu no Elephant Gun yang menggabungkan Garter dengan hakinya juga. Dan ini menciptakan sebuah serangan kombinasi yang tidak bisa dihindari musuhnya. Luffy Gearfort. Gearfort Luffy adalah salah satu wujud teknik terkuat yang digunakan oleh Luffy. Teknik ini dikembangkan Luffy selama latihannya di Rusukiyana, dan pertama kali terlihat saat ia bertarung melawan Doflamingo. Gearfort memiliki beberapa variasi, termasuk Bonesman, Tankman, Snakeman, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Bonesman, bentuk ini meningkatkan kekuatan fisik dan daya ledak Luffy secara drastis, namun mengurangi kelincahannya. Tankman fokus pada peningkatan pertahanan dan daya tahan tubuh, membuatnya sangat sulit untuk ditembus. Lalu Snakeman meningkatkan kecepatan dan kelincahan Luffy, yang memungkinkan serangan yang cepat dan sulit diprediksi. Luffy Gear 5. Gear 5 adalah bentuk transformasi terbaru yang merupakan hasil dari kebangkitan buah iblisnya, Gomu Gomu no Mi, yang sebenarnya adalah Hito Hito no Mi model Nika. Di dalam wujud ini, Luffy mendapatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh yang luar biasa, serta kemampuan memanipulasi lingkungan sekitarnya menjadi seperti imajinasinya. Gear 5 juga ditandai dengan perubahan penampilan Luffy, seperti rambut dan pakaian Luffy yang sekarang berubah warna menjadi putih, lalu awan putih di sekeliling tubuhnya. Meskipun sudah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Gear 5 masih menyimpan potensi yang belum sepenuhnya terungkap, dengan berbagai jurus dan kemampuan lain yang mungkin belum diperlihatkan. Side effect Gear 5 menguras energi Luffy dalam jumlah besar, dan hanya bertahan sekitar 15-30 menit. Setelah itu, tampilan Luffy menjadi tua karena energinya yang terkuras habis. Dari bocah nakal yang bercita-cita jadi raja bajak laut, sampai seseorang yang hampir menggapai mimpinya ini, Luffy telah berkembang dan menjadi kuat seiring waktu. Dan mungkin seiring berjalannya waktu juga, kekuatan Luffy bisa bertambah lagi, karena manga dan anime One Piece sendiri masih berjalan hingga saat ini. Dan menurut kalian, evolusi mana yang paling berkesan? Jangan lupa tulis di komen. Kalau kalian suka konten seperti ini, support terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Menurut kalian, kami harus membahas evolusi karakter mana lagi?